sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Hai semuanya, welcome to CTC. Hari ini kita mau ngapain nih, Beryl? Nah, Tasya, seperti yang kita sudah dapatkan tugasnya Project P5 kita hari ini, kita akan membuat podcast yang bertemakan luka-luka Gen Z nih, Tasya. Oke. Nah, oh ya guys, sebelumnya kita bakal memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Natasha dari kelas 11 1. Saya Beryl Jikonia Hesi dari kelas 11 1. Oh iya, gak mungkin dong kita ngomong berdua doang, pasti kita harus membutuhkan narasumber. Oke, narasumber kita ada. Tada! Oke, kalian bisa perkenalkan diri dulu dong sebelum. Coba nih, aku dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Ryan Cakirani sebagai narasumber di sini dari kelas 11 A. Halo, nama aku Cinta Desia Zahra. Aku alumni dari SMA N 115 Jakarta dan kesibukan aku sekarang kuliah di jurusan manajemen di TSM Trisakti. Oke guys, hari ini karena kita semua di sini adalah Gen Z, kita akan membahas tentang isu-isu Gen Z nih Kak. Dan kayak di belakang kamera ada banyak teman-teman Gen Z. Nah, buat kalian yang nggak tahu, kalau secara global Gen Z itu dari tahun di pertengahan lahirnya tuh awalnya dari pertengahan tahun 1990-an dan diakhiri pada akhir 2010. Tapi kalau di Indonesia dari tahun berapa, Bel? Dari tahun 1997 sampai 2012. Nah, iya. Nah, karena kita semua Gen Z di sini nih, kan banyak banget nih stigma-stigma yang nggak baik lah tentang Gen Z dari beberapa generasi sebelumnya seperti generasi milenial, generasi X. Nah, katanya tuh Gen Z itu adalah generasi yang paling problematik. Katanya tuh ada yang ngomong kalau Gen Z tuh generasi gampangan, gampang stres, gampang gampang terganggu mentalnya, gampang baper, gampang lemah banget, pokoknya banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau menurut kalian nih, apa sih faktor-faktor yang membuat orang-orang tuh punya stigma seperti itu? Menurut Kak Cinta lu bagaimana? Oke, kalau menurut aku ya, karakteristik suatu generasi itu terdiri dari 3 yang mempengaruhi zaman, lingkungan, sama keluarga. Jadi kalau kita lihat dari generasi-generasi sebelumnya tuh kayak generasi boomers, mereka tuh fokusnya buat bertahan hidup karena mereka zaman perang penjajahan, iya benar. Ya. Terus selanjutnya ada generasi X yang dimana mereka tuh hidup di zaman yang ekonomi kita tuh lagi susah. Jadi mereka tuh lebih fokus, mereka tuh lebih kayak yang penting kita kerja bisa hidup gitu, bisa makan gitu. Terus ada generasi milenial kan selanjutnya. Itu tuh generasi milenial ini tuh mereka tuh transisi dari zaman analog ke digital. Jadi mereka istilahnya tuh lebih lumayan mengenal teknologi lah ya sebelumnya. Jadi mereka mencari tahu tentang arti kehidupan gimana, terus work life balance, dan ini tuh berkelanjutan ke generasi kita Gen Z yang dimana tuh semua hal tuh kayak berasa instan. Kita udah nggak perlu mikirin tentang perang, udah makan juga kita tinggal pesen di Gojek, bener banget, udah bisa kan. Iya. Nah, jadi fokus di Gen Z ini tuh mereka mikirin apa sih? Nah, makanya dari sini mereka tuh lebih fokus ke mental health. Benar banget. Terus kalau menurut kamu gimana, Ray? Kalau misalkan menurut aku ya salah satu faktor terbesarnya itu ekspektasi yang gak realistis. Jadi tuh kayak dari media sosial datangkan tuh terus kita tuh terus tekan buat kayak misalkan kita nih ngelihat di TikTok atau ya hidup orang-orang yang berkecukupan, terus hidup orang yang ideal ya menurut mereka ideal, terus kita ngelihat tuh jadi kayak penuh tekanan. Terus juga kenapa kesehatan mental di Gen Z itu faktornya tuh apa aja yang membuat kesehatan mental di Gen Z itu melemah? Karena itu kayak salah satu pressure pendidikan, terus academic pressure. Terus kalau misalkan mereka tuh gagal di academic pressure itu mereka tuh bisa merasa benar-benar kayak tertekan. Iya bener banget apalagi kita nih kayak masih kelas 11 ya, kita udah mikirin nih gimana antar kuliah bisa nggak ya, kayak emang kamu bisa masuk kampus itu. Bahkan sebenarnya banyak dari orang-orang yang harusnya ngedukung kita tuh malah malah mempertanyakan hal itu, kayak emang lu bisa masuk sini. Terus masalah keluarga, masalah keluarga tuh parah banget menurut aku ya. Terus masalah ekonomi, wah
Terus sama masalah ini nih, percintaan pasti karena kita kan kita kalau udah masuk ke percintaan tuh kayak kan banyak nih yang bilang kalau gadget itu paling rentan lah dengan kesehatan mental. Nah menurut kamu tuh kayak gimana sih? Terus kayak dalam kehidupan sehari-hari itu kalian punya cerita nggak sih yang bisa memperbenarkan bahwa itu benar? Kamu dulu deh, Ray. Aku dulu apa sih? Menurut aku tuh gadget itu sering dibilang lebih rentan tuh karena banyak faktor yang berperan, baik dari lingkup keluarga, lingkup sekolah maupun dari lingkup pertemanan ya. Tapi dari mereka juga tuh udah mulai terbuka dengan apa sih problem kesehatan mental. Jadi menurut boleh cerita sedikit nggak? Iya, boleh. Jadi sih lebih menyangkut ke akan depression ya. Jadi itu sebenarnya aku udah nentuin prinsip aku dan cita-cita aku tuh dari kelas SD, kelas 6 SD. Itu aku udah pengen ngambil kuliah nanti, insya Allah kalau misalnya keterima pengen ngambil psikolog. Ya, terus tuh dari orang tua tuh mereka tuh selalu ngapain, emang kamu bisa, emang kalian bisa. Kayak aku kalau misalkan aku udah nentuin dan aku pengen itu pasti aku kejar dan nggak mungkin aku di hal itu tuh aku lemahin gitu. Terus mereka tuh selalu menuntut aku tuh buat ke bidang lain dengan alasan contohnya ini nggak apa-apa ya. Dari mama tuh pengennya aku buat masuk ke bidang kesehatan, pengen jadi bidan lah, perawat atau dokter. Cuman aku bilang aku nggak bakat di bidang itu, aku nggak bisa. Dan mama tuh ngomong, tapi kamu tuh misalkan masuk itu tuh langsung kerja, langsung dapat pekerjaan, jadi bisa bantu mama, bantu nafkahin keluarga, bantuin nafkahin pendidikan adik. Menurut aku kayak kalau misalkan emang aku bisa ngambil kebidanan itu aku lulus tuh belum tentu juga aku langsung praktek kerja kan. Benar banget. Jadi kayak kalau misalkan aku di bidang psikolog ternyata aku lebih sukses, kenapa enggak? Terus kayak menurut aku faktor yang kenapa orang-orang tuh nganggap Gen Z itu lemah karena kita tuh generasi, sadar gak sih kita tuh generasi yang hidup di zaman freedom, kayak kita tuh bebas banget menyuarain apapun di sosial media. Sebenarnya tuh kayak menurut aku kalau tentang kesehatan mental mungkin orang-orang generasi sebelum kita tuh juga sama aja problematiknya, tapi kayak mereka tuh nggak punya akses buat ke sosial media kayak sekarang tuh kayak Gen Z kan udah deket banget lah sama sosial media, sama dunia teknologi. Jadi kayak kalau misalnya kita tertekan dikit kita ngomong ke sosial media salah, terus kayak banyak banget curhatan kita ke sosial media tuh jadi kayak Gen Z tuh mentalnya lemah banget gitu doang, nggak bisa. Padahal tuh sebenarnya kayak mungkin banyak juga dari generasi sebelum yang seperti itu, tapi karena mereka nggak terbuka akan teknologi, makanya tuh cuman kita doang tuh yang dilihat, kayak karena cuman kita doang yang kelihatan. Menurut aku tuh kayak gitu, karena kayak teknologi zaman sekarang tuh kayak ya udah mendunia banget, udah canggih banget lah. Terus kalau Kak Cinta ada cerita gak? Kalau menurut aku yang tadi Tasya bilang itu, kenapa generasi sebelumnya mereka lebih, mungkin mereka of course mereka stres juga kan, tapi mereka tuh lebih kedidikan mereka, karena mereka tuh kebanyakan dididik oleh generasi yang wataknya keras. Benar. Jadi tuntutan zaman pada saat itu tuh kayak yang penting mereka hidup, yang penting mereka kerja, kayak semuanya tentang kenyamanan mereka atau arti kehidupan mereka itu mereka nggak peduli. Jadi mereka tuh bener-bener nggak tahu apa itu mental health. Jadi kayak apaan sih kesehatan mental, kayak kayak depresi tuh apaan sih, kayak alay banget. Bisa dibilang kayak apaan sih, kayak zaman dulu tuh soalnya mereka tuh bener-bener dididik dengan keras, kayak kalau mikirin makan aja susah, apalagi mikirin kesehatan mental, kayak belum terbuka sekarang lah ya kan. Jadi imbasnya tuh ke didikan dari keluarganya gitu kan. Kayak contohnya kalau dari aku tuh orang tua aku ini kan Gen X kan. Pada pas aku masih kecil, mereka tuh masih nerapin yang kayak kalau misalnya salah atau nggak mau ngedengerin apa mereka mukul. Iya benar. Aku juga masih ngadepin itu. Kamu ngadepin nggak sih? Jadi pukul? Iya kan pasti kita rata-rata pasti pada masa kita kecil tuh masih ngerasain hal itu, physical abuse. Terus tapi dari situ aku kan punya adik. Nah karena mungkin aku ngeliat orang tua aku masih suka kayak nggak bisa didengerin aku dipukul, terus aku jadi sama adik aku juga kalau misalnya berantem jadi pukul-pukulan. Bener banget. Iya. Terus kayak kesehatan mental tuh salah satunya tuh dari keluarga, dari cara didik keluarga. Iya, itu tuh
faktor terbesar dari keluarga tuh karena kesehatan mental tuh bisa nurun. Apalagi kayak apa ya, penyakit kayak bipolar kayak gitu tuh kesehatan kejiwaan itu juga bisa nurun dari keluarga. Jadi kalau misalnya keluarganya emang kayak udah penuh dengan kekerasan, kayak nggak bisa dipungkiri kalau anak-anaknya tuh bakal jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngeliat kayak anak-anak sekarang tuh banyak yang main kekerasan atau mungkin bahasanya tidak dijaga, bahasanya kotor setiap hari, kayak ngomong kotor setiap hari, itu mungkin karena cerminan makanya kalian pernah nggak sih kalau dimarahin sama orang tua, kalau misalnya kalian salah tuh nanti orang tua yang disalahin. Kamu pernah nggak sih diomongin gitu? Kayak ya aku baru nyadar itu karena kalau misalnya kita ngelihat anak-anak yang berperilaku nggak baik, kita pasti kayak apa di keluarganya tuh kayak gitu, itu pasti udah stigma orang-orang, kayak udah kepikiran kayaknya di keluarganya juga kayak gitu, makanya dia tuh kayak gitu. Terus kamu punya cerita lagi nggak sih kayak tentang kesehatan mental? Kalau aku academic pressure kayak sebelumnya kamu kan bilang kamu udah di pressure dari pas masa SMA kan. Sedangkan kalau aku tuh sebaliknya, jadi orang tua aku tuh tipe yang bukan menuntut gitu, bukan terlalu menuntut. Jadi kayak you do your life, kayak kamu belajar yang benar, terserah mau jadi apa. Nah jadi dengan gak adanya tuntutan sama pressure ini, aku pas SMA tuh jadi kayak ya udah yang penting aku sekolah. Terus main-main aja, nggak fokus tentang apa ke depan. Iya, ke depannya ngejar nilai juga enggak. Terus tiba-tiba pas masa aku kuliah, kaget. Iya, itu benar-benar kaget. Perbedaan nggak sih sama SMA sama kuliah? Kuliah tuh sama SMA tuh berbanding jauh banget pastinya. Iya, benar banget. Soalnya pas di SMA kan kita masih di lingkungan yang nyaman, jadi kita kayak misalnya nilai kita kurang nih, kita masih bisa reach out gurunya. Sedangkan kalau misalnya di college, kita tuh kayak sendiri-sendiri, kayak bahkan nggak ada remedial. Misalnya nilai kamu 50, of course kamu udah 50. Iya beneran 50. Kayak udah nggak ada sebenarnya katanya tuh kalau di kuliah tuh udah nggak ada bimbingan kayak di SMA. SMA tuh kalian tuh masih perlu kayak dibimbing iya, sama gurunya. masih dituntut lah kayak hari ini bawa kelas apa. Kalau misalnya di kuliah lu kalau nggak masuk kelas nggak apa-apa, tapi nggak dapet nilai aja. Jadi kayak nggak ada tekanan lagi. Lebih mandiri, dan aku benar-benar kaget. Apalagi sekarang aku minggu-minggu UTS kan, itu kayak aku harus nyicil beberapa bab buat belajar. Terus kayak belajar juga kita nggak bisa nyontek-nyontekan gitu, nggak bisa ngandelin orang. Nggak bisa kayak SMA yang nyontek-nyontekan di belakang. Terus kayak terus nilai itu masih bisa dibantu sama nilai pelajaran PR. Kayak di kuliah tuh kalau misalnya ulangan kamu segitu, nanti udah segitu nggak bisa kayak dulu kan nggak ada nilai kasihan dari guru lah istilahnya. Kayak dulu kayak ya udah, you get what you earn gitu. Terus karena itu aku jadi mikir aku harus benar-benar belajar pas masa kuliah, karena ini tuh menentukan sama masa depan aku. Bener banget. Terus lanjutnya Bera mau nanya apa? Kalau menurut kalian tuh media sosial dan teknologi zaman sekarang tuh berperan nggak sih dalam mendorongnya luka-luka pada Gen Z itu? Menurut kalian gimana? Berperan banget sih. Menurut kamu gimana? Media sosial dan teknologi itu punya dua sisi ya. Di satu sisi tuh bisa bikin kita tuh jauh lebih terpuruk, tapi di sisi lain tuh kadang media sosial tuh jadi tempat perbandingan kehidupan kita sama kehidupan orang lain jauh lebih sempurna. Dan menurut aku itu bisa bikin pressure banget ya, perkataannya jadi pressure gitu. Dapat memicu kayak kecemasan, self esteem, bahkan bisa bikin depresi. Iya sih, kayak misalnya nih, kalau dari aku sendiri, aku kayak ngeliat selebgram, dia kayak cantik banget, langsing banget, kayak hidupnya perfect. Bener banget. Insecure. Bener Terus insecure. kayak dari dalam diri aku pengen banget jadi kayak gitu, kayak dia gitu. Tapi kita nggak bisa nyimbangin gitu, dan itu bikin kita insecure. Terus kayak lama-lama kita jadi depres gitu kan. Terus kayak tuntutan kayak apa namanya? Ada yang bilang kayak apa namanya? Apa sih di TikTok? Aku lupa. Apa namanya, kayak tuntutan TikTok, kayak misalnya nih harus hidup Standar TikTok. TikTok. Jadi standar TikTok tuh berpengaruh banget. Jadi kayak katanya tuh hidup harus kayak gini, kayak ditata. Terus kayak kita jadi mikir kayak apa iya ya harus kayak gitu ya, padahal tuh sebenarnya kemampuan kita tuh nggak kayak gitu. Kita nggak bisa bener kayak ini tuh ngelihat orang ini kayak buset cantik banget. Aku tuh kalau ngelihat orang-orang yang cakep, kayak bener-bener cakep banget tuh kadang-kadang insecure. Tapi kayak aku mikir emang aku bisa ya kayak gitu. Terus kayak orang-orang yang kita lihat
itu tuh juga belum, kita juga nggak tahu gimana caranya dia tuh sampai di titik dia. Bener banget. Kayak mungkin dia juga insecure, cantik-cantiknya orang tuh pasti bakalan insecure. Nggak mungkin nggak. Of course di media sosial tuh kita ngasih liatnya sisi baik, Sisi baik, bener. sisi belakangnya kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu kayak apa aja kayak yang diliatin selebgram itu, kita nggak tahu kayak gimana di belakangnya. Kalau mungkin aja kita bisa ngeliat selebgram di luar sana tuh baik, tapi belum tentu proses dia untuk naiknya tuh baik apa enggak. Soalnya kita nggak tahu kan, kita nggak tahu latar belakang kehidupan mereka. Tapi menurut aku ya, kalian tuh sering nggak sih kayak ke manipulasi sendiri sama kata-kata TikTok? Menurut aku ya kata depresi itu terlalu overused depresi itu terlalu overused di kalangan Gen Z. Nah, terlalu overuse karena kayak dikit-dikit lu kayak nanya dikit kayak ih kasihan nih depresi, padahal depresi itu nggak kayak gitu guys. Depresi itu yang setahu aku ya, yang aku baca dan aku dengar, depresi itu ketika kalian udah kehilangan kesenangan dalam apapun itu. Jadi kayak misalnya nih kamu suka baca buku, kamu suka nonton, tapi pas kita ngelakuin tuh udah kayak biasa aja, flat aja, itu udah depresi. Dan depresi itu hanya bisa dilakukan, misalnya berkelanjutan tuh sekitar kayak kita udah sedih sekitar lebih dari 2 bulan. Nah kalau misalnya cuma 2 minggu, kayak misalnya nih kayak kita baru putus 2 minggu, itu tuh Kita udah kayak ngerasa itu udah depresi. Banyak tuh namanya tuh stres akut. Jadi kayak kita kan ngeliat kan kayak misalnya kita putus cuman beberapa bulan kemudian kayak ya udah biasa aja. Itu kayak nggak bisa dibilang depresi, kayak itu pasti emang masa-masa yang bakalan kita lewatin sih kayak gitu. Terus kayak menurut kalian tuh sosial tuh penting banget gak sih? Kayak kalian pernah nggak sih kayak dituntut banget sama sosial, kayak orang-orang nih misalnya nih, orang-orang ngeliat Kak Cinta kayak gini, terus kayak mereka berpikiran kalau pasti Kak Cinta tuh bakalan masuk ke ini kayak mereka tuh punya ekspektasi yang tinggi. Pasti kayak mereka punya ekspektasi yang tinggi, terus kayak kalau misalnya kita nggak memenuhi ekspektasi mereka, kayak nanti mereka kayak ternyata kayak bukan, terus kayak gitu biasa aja. Kok jadi kita yang salah? Maksudnya lu yang berekspektasi sama gue, kok jadi kita yang berpikir? Iya. Iya, jadi secara nggak langsung kita tuh harus memenuhi standar-standar mereka gitu yang mereka ekspektasi ke kita, dan itu jadi tekanan sendiri sih buat kita sendiri. Jadi itu lingkungan tuh benar-benar berpengaruh banget. Apalagi secara nggak langsung kalau di lingkungan kalian kayak pernah ngeliat gak teman-teman kalian kayak secara nggak langsung mungkin mereka nggak sadar atau gimana, tapi mereka tuh ngelakuin bullying. Bener, itu sering banget. sering banget di kelas kita juga banyak yang melakukan adegan bullying. Ada kan? Ya kan, bener kan? Setuju nggak? Setuju. Mungkin ya mereka tuh awalnya tuh kayak Bercanda. tapi itu udah jatuhnya bullying. Keterlaluan. Terus kayak kadang-kadang kalau misalnya orangnya tuh udah baper tuh kayak kadang-kadang tuh saya lagi bercanda, tapi orangnya tuh lagi kondisi hatinya tuh lagi nggak enak. Terus pas diomongin terus malah jadi berantem kan. Terus Lagi kayak sensitif. lagi sensitif. Terus kayak jadi malah merusak pertemanan. Jadi kayak harusnya kayak itu bercanda, misalnya dia sama dia biasanya bercanda, tapi kayak kita nggak tahu nih kondisi hati seseorang, tiba-tiba dia ngelontarin bahasa yang nggak disukain, terus tiba-tiba dia tersinggung, sakit hati gitu. Terus kalau misalnya yang lain belum tentu yang kalian omongin ke orang itu tuh belum tentu dia tuh nggak mikirin, biasa aja dia mikirin kan, kayak padahal bercanda kayak ih apaan sih kok baju lu kayak gitu, padahal itu kan bercanda, tapi kayak sampai di rumah tuh bisa aja orang itu depresi. Emang gue juga kenapa gimana orang-orang ngeliat gue, kayak orang-orang ngeliat gue tuh kayak gimana. Itu biasa nggak sih di pikiran lu? Pernah nggak sih insecure kayak gitu, Ber? Lu pernah nggak insecure? Coba ceritain dong. Nggak pernah kayaknya. Pede banget ya, pede abis sih kayaknya. Terus lu ada pressure apa nggak tentang kehidupan atau tentang keluarga, ekonomi or something? Tunggu dulu, ini jangan nanya gitu ke gua, gila. Kok mati? Panas. Oh, panas. Ayo pukul aku. Ayo pukul aku. Terus kayak faktor-faktor sosial itu benar-benar mempengaruhi. Kayak menurut aku, karena hidup aku, jujur ya, hidup aku tuh lebih banyak di luar daripada di rumah. Literally aku pulang sekolah tuh selalu maghrib, nggak selalu maghrib sih, kayak sore jam 5. Dan sampai rumah biasanya aku mandi terus langsung tidur, kayak bener-bener tidur tuh kadang-kadang kebablasan sampai paginya. Jadi aku bener-bener gak ada interaksi sama orang rumah. Jadi aku tuh bisa dibilang lebih banyak di luar. Jadi kayak
faktor sosial di luar tuh lebih mempengaruhi daripada keluarga. Jujur kalau aku keluarga juga karena my parents divorce kan, jadi kayak my parents tuh have dua kehidupan yang berbeda. Kayak papa aku itu lahir dari keluarga yang berada kayak mereka tuh berpendidikan tinggi banget, sedangkan mama aku tuh cuman dari keluarga yang sederhana. Jadi kayak aku tuh dulu sempat SD tinggalnya tuh di Kupang. Aku tinggalnya di Kupang. Itu tuh kayak setelah aku di sana tuh aku hidupnya tuh benar-benar keras banget, apalagi sama aku tuh tinggal sama om opa aku karena dari kelas 1 sampai kelas 3, kelas 2 ya, 2 SMP semua aku pindah tuh aku tuh tinggal tuh sama om opa. Jadi aku kayak bener-bener dibesarin sama mereka, dan itu tuh academic pressure tuh bener-bener parah banget. Aku tuh dari SD kelas 1 sampai kelas 6 aku tuh selalu peringkat 1. Tapi peringkat itu tuh bukan kayak suatu yang membanggakan, itu kayak kewajiban gitu loh. Misalnya kayak kalau misalnya nggak peringkat malah aneh. Jadi kayak kalau misalnya aku peringkat 1, oma opa kayak aku bilang ke mama kayak oh yaudah bagus, kayak nggak ada yang kayak wow gitu, kayak karena menurut mereka tuh udah biasa, karena ya emang mungkin latar belakang keluarga mereka udah berpendidikan, kayak mungkin mereka nganggap ranking 1 itu ya udah biasa aja. Terus kalau misalnya aku pernah ranking 2 tahun kemarin, aku ranking 2 ke pas kelas 10. Terus kayak mama papa aku tuh ngomong kayak oh cuma ranking 2, kayak padahal itu achievement kamu iya, juga susah kan, kayak mereka tuh nggak tahu apa yang aku lakuin buat dapetin itu. Terus kayak mereka kok cuma ranking 2, kenapa nggak ranking 1? Terus kayak aku bilang oh iya enggak, emang ranking 1-nya pintar, aku bilang kayak gitu kan. Terus kayak udah mereka tuh tetap bangga, tapi kayak mereka masih selalu nuntut gitu loh, nuntut tentang pendidikan. Karena aku sekali lagi kayak aku tinggal sama mama aku sekarang. Mama aku tuh orang yang gak terlalu maksudnya orang yang pas-pasan lah. Jadi tuh mama aku tuh pengennya tuh, pasti semua orang tua tuh pengennya tuh kita tuh pengen sukses. Jadi kayak salah satu kesuksesan tuh adalah pendidikan kan. Jadi pengen banget pendidikannya tuh bagus. Terus kayak lu nggak pernah ngerasain pressure pendidikan? Ya pernah, selalu bilang do your best, jadi melakukan yang terbaik. Tapi ya kadang-kadang persaingan di kelas kan juga ketat, jadi iya, apalagi susah. masuk kelas sekarang ya. Kalian ngerasain gak sih masuk kelas sekarang tuh beda banget, apalagi kan kelas aku kan 11 itu rata-rata tuh yang juara 1 di kelas sebelumnya tuh dikumpulin di situ. Jadi kayak benar-benar persaingan. Iya, jadi sekarang tuh di rolling ke kelasnya. Jadi tergantung nilai juga, buat masuk ke kelas tuh tergantung nilai. Jadi kayak kita harus benar-benar kompetitif banget ya kelasnya ya. Itu bikin pressure juga. Wah, itu pressure banget sih. Menurut aku kayak generasi Z itu kenapa aku ngomong kayak bentar dulu. Iklan Gue itu dia dulu. 2,000 years later. Kelas ya di kelas. Terus aku juga ngeliat kan teman-teman aku kayak keren-keren banget, tapi aku ngeliat tuh mereka tuh bener-bener punya kepintaran tuh di bidang masing-masing. Real kayak temen aku ada yang jago banget di matematika, tapi kalau di bahasa dia tuh kurang. Nah kayak aku ngeliat, tapi kalau pas di matematika kayak wow, kayak cepet banget gitu ngerjainnya. Kayak aku ngerasa kayak aduh ini gimana ya, bisa nggak ya ranking lagi? Minder. Jadi minder. Terus kayak apalagi tuntutan dari guru, misalnya nih kita dilihat ekspektasi tinggi dari guru ke kita. Nih kalau misalnya mungkin di pas pelajaran kita tuh bagus, terus pas ulangan kita kan pasti sepintar-pintar orang pernah anjlok lah nilainya anjlok. Terus kayak guru bilang saya kira kamu pintar. Terus kayak aduh sakit banget sedih. Semua academic pressure tuh lagi marak banget zaman sekarang, apalagi kayak Gen Z tuh sekarang rata-rata kebanyakan ya masih remaja ya, apalagi yang remaja menuju ke dewasa lah. Terus kayak kita masuk ke apa nih? Kita mau masuk ke mana? Masih mau jelasin kan tentang Aku mau kasih contoh yang academic pressure tadi, yang ekspektasi dari guru. Jujur pas aku kan sisa pindahan tuh pas kelas 11. Nah, pas awal-awal kelas 11 tuh pas kelas 10 aku emang ranking 1 kan pas di sekolah lama ya. Ya bisa dibilang aku lumayan pintar ya pas itu. Nah, terus pas kelas 11 tuh aku pindah ke negeri di sini.
dan awal-awal tuh aku lumayan rajin, terus kayak makanya guru-guru ekspektasi oh ternyata Cinta tuh rajin, terus tapi makin lama aku tuh kayak kebawa sama suasana sama teman-teman aku yang kayak main Iya, terus bener. Suasana kelas tuh bener-bener pengaruhin iya banget. kayak circle kalian tuh bener-bener berpengaruh gitu. Terus lama-kelamaan kayak puncaknya tuh pas kelas 12 aku bener-bener jarang banget ngerjain tugas sampai ditanya kayak sama Bu Zul pas Iya, itu Cinta sebenarnya kamu bisa tahu, cuman kamu tuh males. Dan itu tuh banyak guru yang ngomong kayak gitu ke aku, jadi kayak aku ngerasa minder sendiri kayak apa aku harus soalnya pada saat itu pikiran aku cuman pengen kenyamanan di hidup aku, Benar. nggak mau Kayak kita belum pressure. mikirin ke depan gak sih waktu Iya, itu? soalnya aku emang mikirin ke nanti aku mau gimana, tapi aku bukan tipe orang yang ngejar PTN kan, jadi aku emang tahu aku udah mau masuk swasta aja, jadi kayak aku nggak mau pressure diri aku sendiri gitu, tapi kayak dari guru-guru malah mereka ekspektasi aku tuh ke aku tuh tinggi, jadi kayak itu bikin pressure sendiri sih. Terus kan kita tahu waktu aku kelas 10 aku tahu banget nih Kak Cinta tuh salah satu orang yang populer lah di sekolah. Iya bener. Iya aku ngeliat kamu tuh kayak cantik banget. Ya terus kayak pasti banyak dong orang yang iri. Ya kan? Maksudnya kayak mungkin banyak banget orang yang iri kayak apapun sekecil apapun kalau orang udah nggak suka tuh bener-bener gak disukai. Ya kan? Kamu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu di sekolah kayak disindir atau nggak dijauhin tiba-tiba terus kayak tiba-tiba kayak nggak mau ditemenin karena kayak mungkin mereka merasa minder ya kalau temenan sama kita gitu. Kamu pernah nggak sih digituin? Kayaknya pernah pas itu kelas 12 aku kayak ada masalah gitu sama grup circle yang mereka mungkin kita lagi berdebat pada saat itu dan walaupun debatnya kayak udah reda gitu udah nggak dipermasalahin lagi, tapi mereka tuh lebih jadi tetap nyerang ke aku gitu, kayak setiap gerak-gerik aku tuh sampai masalah pribadi kayak aku tahu yang kamu kayak tiba-tiba kamu bawa catokan aja tuh kayak sampai bener-bener diomongin kan. Iya, Kayak, apa banget sih? Iya, soalnya pas itu aku bawa catokan ke sekolah karena teman aku dia minta ajarin cara nyatet gitu kan. Terus ternyata itu tuh pada saat itu tuh lagi ada yang HP-nya hilang, terus kayak guru-guru lagi pada ngecek CCTV. Nah, aku dipanggil sama wali kelas aku, kamu ngapain itu Cinta di situ? Nah, terus abis itu aku bilang kan kalau aku lagi nyapa Bu. Nah, terus aku diomelin gitu sama guru aku kalau sebenarnya nggak boleh bawa catokan, jadi ya udah. Terus orang-orang ini sekali ini tuh mereka dengar kan, terus dia kayak suka nyindir-nyindir, lu kok bawa catokan gini-gini, terus sampai even rambut aku aja kayak dibilang kayak lah, mereka tuh kayak nyindir-nyindir di Instagram gitu, di close friend gitu. Iya, kayak bilang, ih rambutnya kayak ijuk gitu, kayak ih gara-gara aku catat terus. Jadi apa yang kita lakuin semua salah ya di mata mereka, karena mereka udah iri. Mereka tuh udah kalau misalnya dari yang kita nggak suka tuh kita jalan aja kayak ih apaan sih jalannya masa kayak gitu, bener bisa salah. Dan itu tuh kejadiannya sampai kayak benar-benar aku lulus, kayak pas itu kan apa ya namanya, kita foto-foto buat foto yearbook gitu. Aku kan lagi ganti baju di toilet. Nah, mereka tuh ngikutin ke toilet kayak ngata-ngatain aku gitu. Ih, parah banget. Aku kira kayak orang yang populer tuh nggak bakal ngadepin itu loh. Kayak dalam aku dulu ya waktu kecil ya orang-orang yang populer itu gak bakal ngadepin kayak gitu karena kayak kalau misalnya ada yang ngiri pun ekspektasi orang tuh kayak wow kayak gitu, tapi kayak kita orang nggak tahu hard life apa bahasanya, kehidupan aku kesusahan yang mereka jalani, kita nggak tahu di belakangnya kesusahan yang mereka jalani itu apa aja. kayak kalian tuh pokoknya aku mau disclaimer ke kalian semua tuh kesehatan mental itu penting banget ya guys. Jangan sekali-sekali kalian ngebully atau mengeluarkan kata-kata orang yang ngeluarkan kata-kata yang kasar kepada orang-orang. Kalau misalnya kita tahu aku juga nggak yang bener banget, kita semua nggak yang bener banget, tapi kayak semaksimal mungkin jangan kayak kadang-kadang kita kesel terus kayak ngeluarin kata-kata kayak ih ya sih gue tuh nggak suka tahu sama dia, itu kayak sebenarnya tuh please jangan karena kita tuh belum nggak tahu
sakit hati. Banyak banget guys kasus bunuh diri gara-gara bullying, gara-gara omongan-omongan sosial, gara-gara tekanan sosial. Itu tuh banyak banget. Kayak kesehatan mental tuh benar penting banget. Kayak kalian harus educate yourself about the mental health, cause kayak it's very important. You have to know kayak karena kalau misalnya kita luka itu bakalan kelihatan, tapi kalau misalnya jiwa kita yang udah luka itu nggak bakalan kelihatan karena nggak bisa dilihat, kayak cuman kita doang yang bisa melihat. Kayak tapi walaupun kita doang, tapi belum tentu kita nyadar. Kayak kadang-kadang tuh kayak palingan gue kayak gini, terus tiba-tiba setelah berjalannya waktu karena kita nggak tahu, kita nggak nyadar akan kesehatan mental, tiba-tiba muncul penyakit kayak tiba-tiba jadi bipolar, terus tiba-tiba jadi anxiety, jadi panic attack, banyak depresi, itu banyak banget guys yang nggak sadar akan hal itu. Jadi sekarang kita mohon banget ke kalian dengan adanya podcast ini, kita berbagi luka-luka di Gen Z apapun, kita berbagi luka-luka di Gen Z apapun itu yang kalian bisa dengar. Jadi bukan kalian doang yang punya masalah, kita juga punya masalah yang sama. Jadi kalau misalnya kalian mau cerita atau itu, kalian pergi ke teman yang paling dekat, terus tapi jangan cerita ke semua orang karena nggak semua orang ngasih. 2,000 years later. Oke guys, for last kita mau bilang cari tahu tentang kesehatan mental, karena kesehatan mental itu bukan hal yang tabu lagi. Kita semua tuh bisa kena. It's okay to not be okay. And it's okay to seeking for help. Nah kalau kalian stres, depresi, nggak apa-apa banget untuk reach out ke teman-teman kalian. Kalau misalnya itu membuat kalian merasa lebih baik. Sebelumnya kita bakal ngakhirin podcast kita kali ini. Terima kasih untuk narasumber yang udah datang. Makasih Kak Cinta udah ngeluangin waktu buat kita. Terima kasih Raya, terima kasih Kak Cinta. Dan untuk kalian semoga podcast ini dapat berguna untuk kalian. Oke guys, see you on the next video. Bye bye.